Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Engkau Sendirian. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai dengan ke-18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan telah menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injilku yang diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku akan masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Allah dengan baik dan benar, sehingga kami bisa tetap kuat tatkala kami sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau sendirian, memang ada orang yang terkadang ingin sendirian yang disebut dengan me time. Tapi itu bukan maksudnya seperti yang akan dijelaskan pada renungan ini. Ketika sendirian justru dalam mengalami bahaya. Yang disebut aku terlepas dari mulut singa. Seperti yang penjelasan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Sementara sendirian, kalau kita ingin lepas dari kesibukan, tidak ingin diganggu oleh berbagai hal, mungkin disebut sebagai waktu-waktu untuk menyembuhkan diri sendiri. Itu maknanya berbeda. Ketika engkau sendirian, suatu kita membaca kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Debas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galilea, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawa ia kemari, maka pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas dan di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut keperbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca, bertemu dengan nama-nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Siapa saja? Demas yang mencintai dunia ini meninggalkan aku. Siapa lagi yang berikut? Kreskes telah pergi ke Galilea, dan Titus ke Dalmatia. Tanpa ada penjelasan kenapa pergi ke sana. Tapi yang jelas tidak ada kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh Kreskes dan Titus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, sewaktu kita membaca pada ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, disinilah yang disebut dengan kesendirian. Jemputlah Markus, ada kebutuhan, supaya Markus didatangkan dan bawa kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Lalu dikatakan, Titikus telah kukirim ke Efesus untuk menjalankan seluruh pemberitaan firman. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, dan di rumah Karpus juga kitab-kitabku. Ini tentu juga sahabat daripada siapa? Daripada Paulus. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Apa kejahatannya? Tidak ada penjelasan pada bagian ini, tetapi yang jelas kategorinya adalah kejahatan, dan kejahatan itu memang berat. Karena penjelasan ayat berikut dikatakan, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Kemudian kesimpulan dari Rasul Paulus, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada ayat 16 sampai berikutnya, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan akan mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya, dan demikian aku akan lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, lalu kita akan pelajari apa? Kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang nampaknya baik ternyata di belakangnya bisa tidak baik. Orang yang dari awal baik ternyata semakin kenal semakin baik. Manusia itu adalah manusia yang dikendalikan dosa. Kalau dirinya kemudian tidak menyerahkan untuk tunduk dan berubah di dalam kebenaran firman Allah, maka orang-orang di sekitar kita bisa mengkhianati kita, bisa meninggalkan kita ketika kita ditinggalkan sendirian, seperti penjelasan daripada Rasul Paulus. Orang yang kemudian mungkin kita bantu, orang yang kita pernah sayangi, kita cintai, hidup kita berkorban untuk dirinya. Tetapi bisa saja kehidupan kita sahabat seperjalanan tidak menerima yang setimpal. Karena memang menerima sesuatu yang setimpal. Apa yang kita buat bukan lagi menjadi kasih, tetapi perbuatan yang sifatnya hukum timbal balik. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, kita ada saat dan masa di mana akhirnya kita sendirian. Tidak ada orang yang bisa kita andalkan kiri, kanan, depan, belakang. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa menghadirkan Tuhan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa siap menghadapi situasi tatkala kita ditinggalkan sendirian. Allah akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, "Aku Tuhan Allah tidak akan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kalimat yang sering kali diucapkan di dalam firman Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai kamu senantiasa sampai sepanjang masa, sepanjang abad, dan sampai selama-lamanya. Sehingga sewaktu kita sendirian, biarlah kita tidak terus berkeluh kesah, merasa sebagai diri korban, merasa diri sebagai hidup yang paling malang, paling menderita, paling berat hidup ini. Setiap orang akan menghadapi yang namanya kita ditinggal sendirian karena jatuh miskin, karena kita banyak hutang, karena kita mungkin sakit, atau karena kita tua, atau karena ada banyak hal yang kita tidak memiliki apapun, yang orang lain yang selama ini suka memanfaatkan kita, datang karena ada kebutuhan dan kepentingan, lalu kita ditinggalkan sendirian. Biarlah sebagaimana sebuah pujian Yesus sahabat sejati. Kalau Kristus yang sudah mau rela mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Setelah kita menjadi anaknya pun, kita akan dilindungi, dijaganya, ditopangnya. Dan kita akan senantiasa mendapatkan semua yang terbaik. Firman Tuhan mengajarkan kasihnya seperti sungai, kasihnya lebih tinggi daripada langit, kasihnya lebih indah daripada pelangi, dan kasihnya lebih dalam daripada lautan, dan kasihnya tidak pernah berhenti seperti sungai yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa makan air ini akan haus lagi. Tapi setiap orang yang minum, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi setiap orang yang minum daripada aku, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya sampai kepada hidup yang kekal. Mari sahabat seperjalanan, pada saat-saat kita mengalami kesendirian, ingatlah, ada Allah yang ada bersama dengan kita, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang sulit dan berat ini. Bahkan seringkali orang-orang yang kita percayai mengkhianati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.